Ketika Anda menggunakan bahasa retorik-retorik yang tinggi, Indonesia dalam survei Program for International Student Assessment oleh OECD tahun 2019 itu tergolong nomor 62 dari 70 minat baca. Keren Kenapa nih ya. tetap saja masih menggunakan bahasa-bahasa langit yang kurang terjangkau masyarakat luas? Apakah memang kepentingan Bung Rocky pasarnya itu untuk elitis yang memang potensi membayar HTM-nya Telak. tinggi dan menguntungkan? Jadi alih-alih untuk menjawab pertanyaan saya, akal sehat seperti apa Long yang have Bung long Rocky dia, tawarkan Rocky. dan juga logika seperti apa yang Bung Rocky tawarkan, Bung Rocky justru cenderung menyerang saya ad hominem. Lagi-lagi ke situ lagi. Bukannya menjawab apa akal sehat yang ditawarkan, Bung Rocky justru cenderung menjatuhkan lawan dari penanya yang mengkritik Bung Rocky, seperti itu. Nah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Rocky Gerung dipermalukan oleh mahasiswa PMII di salah satu acara debat merawat akal sehat ya, yang diadakan oleh PMII di Blitar ya. Ya, mahasiswa tersebut yang bernama Alvin itu kelihatannya geram sekali ya. Ketika argumen-argumen Rocky Gerung ini selalu menggunakan diksi-diksi kata-kata yang kotor untuk menyudutkan seseorang, bahkan Presiden Jokowi tak luput dari makian dan hinaan di setiap argumen-argumen Rocky Gerung ya. Alhasil Alvin yang merupakan mahasiswa dari PMI ini geram dan tentunya menskakmat balik Rocky Gerung dengan diksi-diksinya yang berkata-kata kotor seperti itu ya. Seperti apa sih keseruannya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Alvin, saya dari PMII Blitar, bukan siapa-siapa, bukan kepala desa, hanya mahasiswa miskin ya dari Blitar Selatan. Makan sehari 15.000 kebutuhannya. Satu kali saya. Oke, Pertanyaan saya Bung Rocky, kenapa dalam diskusi-diskusi yang Bung Rocky lakukan itu terutama dalam forum diskusi akal sehat ya, itu seringkali Bung Rocky justru terjebak dalam kesesatan berpikir atau yang disebut logical fallacy, seperti misalkan ad hominem, lebih berfokus mencaci kepribadian, terus kemudian kesalahan berpikir lagi, instrumen falasi, cenderung caci maki, tembakan yang salah, kemudian style over substance, retorika bahasa yang tinggi untuk membingungkan praktisi non akademisi filsafat, atau seperti contohnya misalkan makian pada Jokowi, bajingan tolol, ungkapan dungu pada lawan debat untuk menjatuhkan mental dan sejenisnya. Padahal kita tahu Bung Rocky, ketika Anda menggunakan bahasa retorik-retorik yang tinggi, Indonesia dalam survei Program for International Student Assessment oleh OECD tahun 2019 itu tergolong nomor 62 dari 70 minat baca. Kenapa tetap saja masih menggunakan bahasa-bahasa langit yang kurang terjangkau masyarakat luas? Apakah memang kepentingan Bung Rocky pasarnya itu untuk elitis yang memang potensi membayar HTM-nya tinggi dan menguntungkan, atau Demi seperti uang. apa? Nah, menimbang banyaknya kesalahan berpikir yang terjadi itu tadi, logika akal sehat seperti apa yang ditawarkan oleh Bung Rocky, dan kemudian seperti hari ini saja kita menjumpai ini tadi, misalkan tadi dibahas ideologi Prancis, misalkan masyarakat umumnya banyak mengetahui ideologi tadi yang tiga tadi, Amerika. Nah, itu kesalahan berpikir common sense. Di mana Bung Rocky menemukan datanya sehingga mengatakan bahwasanya semuanya sudah memahami hal itu. Terus kemudian kesalahan berpikir yang hari ini saya dengarkan lagi seperti tadi era Jokowi, Tuturi dan seterusnya itu masuknya instrumen falasi. Seperti apa Bung Rocky? Terima kasih. Oke, terima kasih satu bentuk kritikan untuk Bung Rocky, Mas Alvin ya. Siapa yang mesti saya jawab ya? Alvin dia nggak bertanya itu. Dia yang bertanya ke saya itu handphone dia tuh. Karena dia baca di situ. Ya, ngapain you tulis? Berarti otakmu nggak cukup untuk nampung pertanyaanmu itu kan. Dia selalu menghina lawan debatnya ya. Ya seperti ini ulah Rocky Gerung. Tapi nanti belakangan ya. Beda dengan Yulia tuh. Oke. Jadi saudara Alvin bahkan bertele-tele dia masih baca HP-nya sama dengan seseorang di Istana Negara yang harus membaca dan salah pula bacanya. Yulia dia ucapkan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya poinnya. Itu beda otak laki-laki sama otak perempuan.
Saya satu-satu saya bahas pelan-pelan ya. Oke, Alvin. Apa itu admin? Sekelas profesor kok kayak gini ya kata-katanya. Oke, sampai di situ. Iya, saya tahu itu. Oke. Apakah Presiden Jokowi seseorang atau sesuatu? Nah, itu kesalahan berpikirmu. Yang saya maki-maki Jokowi apa Presiden Jokowi? Apakah presiden itu Ya, ya Jokowi untuk statusnya dimaki-maki? Kan enggak kan? Ya, yang saya Walaupun maki-maki dia status sesuatu dia apa bukan dia? seseorang. Nah, ini mulai ini namanya dalam logika kesalahan bifurkasi itu. Barusan suruh lakukan itu. You bikin bercabang supaya seolah-olah ada yang benar. Kalau ini nggak benar, yang ini yang benar tuh. Nah, itu kekacauan pikiranmu tuh. Oke, jadi saya bisa bahas ya. Oke. Waktu dia mengutip tadi Tan Malaka tuh. Alvin tahu siapa Tan Malaka? Tan Malaka menulis Badilog tanpa referensi. Dia nggak baca handphone Tan Malaka. Dia nggak pakai buku. Kenapa? Waktu Tan Malaka nyebrang dari Jepang ke Indonesia, dia mampir di Hong Kong, di Uber oleh Intel Amerika. Maka semua buku kirinya itu dia tenggelamkan di pelabuhan Hong Kong. Dia datang ke Indonesia dengan memori tentang semua dalil yang pernah dia baca di Belanda, Inggris, Rusia, Jepang. Tan Malaka memanfaatkan otaknya dan dia tulis buku itu. Pertanyaannya nggak masuk ya dari Seseorang yang memakai mahasiswa otak tadi ya. sebagai tempat menyimpan memori, Jawabannya dan ngalor orang yang ngidul. sekedar memakai laptop atau handphone untuk menyimpan memori itu. Bayangkan Pak Jokowi hanya untuk 3 lembar pikiran itu mesti dituliskan Jokowi lagi dan yang salah pula membacanya. diumpat. Nah, saya mau terangkan itu bahwa kita dapat inspirasi dari founding parents kita itu. Bahwa kecerdasan itu terlihat dari retorika dia. Di dalam retorika ada logika itu. Itu intinya. Itu bedanya tuh. Alvin bisa nangkap, jangan merokok aja. Setelah nangkap baru merokok boleh itu. Oke, ini. Baik, Bung Rocky. Oke, siap, saya nggak pegang handphone hari ini. Sekarang. Baik, izin menanggapi. Jadi alih-alih untuk menjawab pertanyaan saya, akal sehat seperti apa yang Bung Rocky tawarkan dan juga logika seperti apa yang Bung Rocky tawarkan, Bung Rocky justru cenderung menyerang saya ad hominem. Lagi-lagi ke situ lagi. Karena gini Bung Rocky, logika itu kan dasarnya bisa, ada logika penalaran kan? Bisa menggunakan deduktif, bisa menggunakan induktif. Bisa menggunakan generalisasi, analogi, hubungan kausal, kemudian anti-mem, kemudian kalau di kita landasannya ada mantik. Jadi ya nanti ada kias, mukotimah kubro, mukotimah sugro, ada seperti itu. Nah, tapi masalahnya Bung Rocky, bukannya menjawab apa akal sehat yang ditawarkan, Bung Rocky justru cenderung menjatuhkan lawan dari penanya yang mengkritik Bung Rocky, seperti itu. Kenapa hal itu masih terus-terus diganggukan sedangkan Bung Rocky masih juga mempromosikan ini loh akal sehat. Nah, terima kasih Bung Rocky.